Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan sebuah nikmat sehat, nikmat iman, dan terutama adalah nikmat Islam, sehingga hari ini kita bisa masih bersama-sama bertemu, berkumpul kembali melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, yaitu proses belajar mengajar. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi yang sangat menarik, dan materi ini sangat dianjurkan bagi kita sebagai umat Islam. Adapun materinya itu adalah berbusana muslim dan muslimah, merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Kali ini saya akan menampilkan sebuah PowerPoint untuk mempermudah kalian semua dalam memahami materi yang akan saya sampaikan nantinya, sehingga pembelajaran kita kali ini bisa lebih menarik dan lebih efisien tentunya. Baik, sebelum melangkah ke pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran dengan materi tersebut. Adapun tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang keempat, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran awal kita sebelum kita melangkah untuk membahas lebih lanjut materi yang akan sama-sama kita pelajari nanti. Baik, di dalam ajaran agama Islam, Islam itu mengatur semua urusan manusia agar terwujud sebuah kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Salah satunya Islam mengatur manusia dalam berbusana. Islam mengajarkan bahwa busana itu memiliki fungsi utamanya itu adalah sebagai penutup aurat, selain dari fungsi-fungsi yang lain seperti sebagai hiasan, penahan rasa panas atau dingin. Dengan demikian, maka bagi orang-orang yang beriman, busana itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi kalangan perempuan. Ya, karena apa? Di dalam Islam itu sendiri menggambarkan bahwasanya perempuan itu adalah aurat. Jadi nanti akan dibahas tentang seperti apa itu aurat, seperti apa itu. Jelasnya, saya akan menjelaskan apa sih itu aurat. Aurat itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, aurat itu adalah malu, aib, dan buruk. Yang kedua, aurat itu adalah sesuatu yang hilang. Yang ketiga, aurat itu bisa berarti perasaan. Yang keempat, aurat itu adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan pula bahwasanya aurat antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki lain atau perempuan yang tidak seagama, auratnya itu adalah seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Sedangkan laki-laki itu adalah antara lutut dan pusarnya, atau antara pusar dan lututnya. Dalam pembahasan mengenai berbusana muslimah, itu ada definisi tentang jilbab, busana muslimah, dan pakaian untuk laki-laki dan
perempuan yang menggambarkan kedua pakaian ini berbeda. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu jilbab. Jilbab itu adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuhnya, ya. Perempuan yang dimaksud di sini kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Itu adalah jilbab, definisi jilbab menurut Islam. Kemudian busana muslimah, apa sih itu busana muslimah? Ya, busana muslimah itu adalah pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya itu adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Kemudian pakaian untuk laki-laki dan wanita berbeda. Di sini Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk wanita yang meniru pakaian dan sikap lelaki, dan lelaki yang meniru pakaian dan sikap perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bahwasanya jelas bahwa antara laki-laki dan perempuan itu memiliki batasan tertentu, baik itu dari segi perilaku, sikap, maupun itu dari segi pakaiannya. Perempuan tidak boleh meniru laki-laki, begitu juga laki-laki tidak boleh meniru perempuan, baik itu dalam sikapnya, tindakannya, maupun dalam busananya atau pakaiannya. Itu dia. Ya, jadi sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai, karena pakaian sopan dan menutup aurat itu adalah cermin dari seorang muslim yang sebenarnya. Itu merupakan sebuah ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita berbusana sesuai dengan syariat Islam. Kemudian perintah menutup aurat itu banyak ya, di dalam Al-Quran dijelaskan. Pertama kali perintah menutup aurat itu diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Perempuan pada waktu itu yang di sini dimaksud itu adalah perempuan yang hidup pada zaman jahiliyah. Ya, hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada istri-istri Nabi agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, hal ini diterangkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 53. Selanjutnya, karena istri-istri Nabi ini juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk menutup auratnya apabila istri-istri Nabi ini hendak akan keluar rumah. Ini dikarenakan apa? Supaya mereka ini terhindar dari yang namanya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan pada saat mereka keluar dari rumah mereka. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Quran surah Al-Ahzab ayat 59 itu memberikan sebuah makna bahwasanya katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaknya mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain itu juga ya, selain dari firman Allah juga ada hadis tentang perintah untuk menutup aurat. Salah satunya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, bahwasanya dari Ummu Atiyah, ya. Kemudian dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yanzurullahu ila man jarra saubahu khuyala, yang artinya
Barang siapa yang melabuhkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ya, jadi itu tadi ya. Ada firman Allah di dalam Al-Quran dan ada juga hadis yang menjelaskan tentang berpakaian yang muslim dan muslimah dan menjelaskan tentang bagaimana cara menutup aurat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keutamaan berbusana muslim. Ya. Adapun keutamaannya antara lain yang pertama itu adalah sopan santun dan ramah tamah. Dalam artian, ketika kita berbusana muslim, maka sikap sopan santun dan ramah tamah itu harus kita cerminkan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jujur dan amanah. Yang ketiga, gemar beribadah. Ya, dengan kita sudah berbusana muslim, maka ibadah kita itu akan meningkat. Kita akan rajin beribadah, kita akan gemar beribadah dengan kita berbusana muslim. Yang keempat, gemar menolong sesama. Yang kelima, menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam artian, dengan kita berbusana muslim, ya, kita bisa melakukan perbuatan yang baik dan kita bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Kemudian ada berbusana muslim. Ya, tentunya dalam kita berbusana muslim itu ada adab-adabnya, ada etikanya. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah menutup aurat. Ya. Karena ini adalah bahasannya itu adalah berbusana muslim, maka berbusana muslim yang baik itu adalah yang menutup auratnya. Ya. Yang kedua, tidak menampakkan tubuh. Dalam artian, ketika kita berbusana muslim, ya, cara yang bagus kita berpakaian itu adalah tidak menampakkan tubuh kita, terkecuali muka dan telapak tangan itu bagi perempuan. Ya. Kemudian yang ketiga, ada berbusana muslim yang ketiga itu adalah pakaian yang kita pakai itu tidak ketat. Ya. Artinya, pakaian yang kita pakai itu longgar. Tidak ketat, tidak membentuk tubuh kita, tidak membentuk lekuk tubuh kita. Kemudian yang keempat, tidak menimbulkan perasaan ria. Artinya, pakaian yang kita pakai itu tidak menimbulkan kita menjadi sombong, pamer. Ya. Justru dengan kita berbusana muslim, kita menjadi hamba yang tawadu, rendah hati, rendah diri, karena kita yakin bahwasannya dengan berbusana muslim, kita akan menjadi manusia yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berbusana muslim yang kelima, lelaki dan wanita berbeda. Ya, sudah pasti tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya pakaian laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Begitu juga sebaliknya, perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Karena hal ini sangat-sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, larangan memakai pakaian sutra. Yang ketujuh, memanjangkan pakaian. Dalam artian, ketika kita berbusana muslim, kita menjulurkan pakaiannya kita ke tubuh kita, memanjangkan pakaiannya kita di tubuh kita. Jangan memendekkan, ya, karena itu sama halnya kita menampakkan auratnya kita. Yang kedelapan, memilih warna yang sesuai. Ya, jika kita berbusana muslimah, jangan kita memakai pakaian yang warnanya terlalu mencolok, yang bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Jadi pilihlah warna yang sesuai, yang lembut, yang kalem, jangan pilih warna yang mencolok. Kemudian kesembilan, larangan memakai emas. Ya, ketika kita berbusana muslim, janganlah kita berlebihan. Hindari pemakaian emas terutama bagi laki-laki. Yang ke-10, mulailah pada sebelah kanan. Ini sudah pasti. Adab berbusana muslim yang baik, yang benar, yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam itu dimulai dengan yang sebelah kanan.
Karena sesuatu yang baik itu harus dimulai dari yang sebelah kanan. Kemudian pakaian baru. Pakaian baru yang dimaksud di sini bukan berarti baru terus yang kita pakai. Meskipun itu pakaian lama, tetapi itu bersih. Ya. Kemudian yang ke-12 berdoa. Ada berbusana muslim atau berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam, itu adalah hendaknya kita berdoa dulu. Doa di sini dimaksudkan agar apa? Pakaian yang kita pakai, busana yang kita pakai itu bisa membawa rahmat bagi kita, bukan membawa mudarat bagi kita. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa ketika kita berpakaian. Itu tadi adab berbusana atau adab berpakaian. Kemudian setelah kita berpakaian atau kita berbusana muslim, ada enggak kira-kira manfaatnya? Sudah pasti ada. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, bentuk takwa kita kepada Allah. Apabila kita sudah bertakwa kepada Allah, kita sudah menjalankan perintah Allah, ya. Bahwasanya di sini jelaskan, dengan kita berbusana muslim itu sebagai cerminan diri kita bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, menjauhi segala larangannya, dan menjalankan segala perintahnya. Kemudian yang kedua, terhindar dari kejahatan. Ya, dengan kita berpakaian berbusana muslim yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam, ya, tidak ketat, tidak menerawang, tidak menonjolkan bentuk tubuh kita, insya Allah kita bisa terhindar dari yang namanya kejahatan. Baik itu kejahatan yang datangnya dari manusia atau kejahatan yang datangnya dari hal-hal lain. Kemudian yang ketiga, terjaga dari bahaya panas matahari. Dengan kita berbusana muslim, kita memakai jilbab, mengulurkan jilbab kita ke seluruh tubuh kita, kita bisa terjaga ya dari sengatnya panas matahari. Jadi kita bisa terlindung dari panasnya sinar matahari. Yang keempat, terlindung dari polusi ya. Selain terlindung dari panasnya matahari, dengan kita memakai busana muslim, kita juga bisa terbebas atau terlindungi dari yang namanya polusi. Kemudian yang kelima, sopan. Yang keenam, menutup aurat. Ya, dengan berbusana muslim, kita berharap busana yang kita pakai itu adalah busana yang bisa menutup aurat kita. Yang ketujuh, menghindari fitnah. Yang kedelapan, mencegah nafsu. Ya, dalam artian dengan kita berbusana muslim yang sesuai dengan syariat Islam akan mencegah perbuatan jahat orang lain kepada kita, terutama yang akan menimbulkan hawa nafsu. Kesembilan, menjaga kehormatan. Dan yang ke-10, sebagai penunjuk identitas. Ya, jadi di sini perempuan muslim dengan perempuan non-muslim itu berbeda. Terus bagaimana caranya kita membedakan antara perempuan muslim dengan perempuan non-muslim? Itu dari pakaiannya. Perempuan muslim itu memakai berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam. Ini sebagai identitas supaya bisa dikenal. Oh, ini dia adalah perempuan muslim karena memakai berbusana yang muslim. Jadi sebagai petunjuk identitas seseorang. Manfaat yang ke-11 itu adalah mendidik untuk berperilaku baik. Manfaat yang ke-12, menjaga kesehatan rambut. Dalam artian dengan kita memakai jilbab, memakai gamis, mengulurkan jilbab kita ke seluruh tubuh kita, ya. Yang nampak itu hanyalah telapak tangan dan telapak kaki, ya. Rambut kita tertutup dengan jilbab, ya. Dengan begitu kita terhindar dari yang namanya panas matahari. Rambut kita juga akan terjaga, akan senantiasa sehat karena rambut kita terpelihara dari sengatnya panas matahari dan terlindung dari yang namanya polusi. Jadi rambut kita akan senantiasa sehat. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, demikian materi yang saya sampaikan.
Mudah-mudahan materi ini bisa berkesan, bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan khususnya bagi diri saya sendiri. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.